Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah semoga segala amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penyelenggaraan jenazah. Materi ini insya Allah akan kita bagi dua sesi. Sesi pertama ini kita akan menjelaskan bagian ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, memandikan serta mengafani jenazahnya. Sesi kedua nanti akan kita lanjutkan dengan sholat jenazah, menguburkan dan ziarah kubur. Baiklah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi pertama tentang penyelenggaraan jenazah. Kematian adalah suatu keniscayaan yang mesti, yang pasti kita lewati bagi setiap makhluk yang bernyawa. Termasuk kita juga manusia akan mengalami kematian. Dalam Al-Quran, istilah kematian ini berhubungan dengan kematian ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wafat, maut. Artinya mati. Mati ini adalah berpisahnya antara ruh dengan jasad. Kemudian setelah seseorang meninggal dunia, jasadnya nanti akan dikembalikan ke bumi dan nanti jasadnya itu akan hancur bersama tanah. Sementara ruhnya akan tetap hidup, namun dia tidak hidup lagi di alam dunia. Dia berpindah ke alam akhirat atau yang disebut dengan alam barzah. Di alam barzah ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Kemudian maut atau mati juga bukan merupakan akhir dari kehidupan. Akan tetapi mati itu adalah merupakan awal kehidupan yang baru. Jadi maut bukanlah kesudahan, kehancuran atau kemusnahan. Maut adalah suatu peralihan dari alam dunia ke alam akhirat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kita melihat di lingkungan kita sehari-hari ada orang yang sakit parah atau sedang menghadapi sakaratul maut, maka kita berkewajiban untuk melakukan beberapa hal kepada orang tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apa saja yang harus kita lakukan terhadap orang yang sakratul maut itu? Di antaranya, yang pertama, orang yang sakit itu diletakkan dalam posisi berbaring di atas rusuk kanannya, miring ke sebelah kanan dan dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan suara pelan atau mentalkinkannya. Yang ketiga, dianjurkan agar dibacakan baginya surat Yasin. Yang keempat, dianjurkan juga bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khawatimah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau seandainya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan terhadap orang yang baru saja meninggal dunia.
Di antaranya adalah disunnahkan atau dianjurkan untuk menutup kedua matanya. Yang kedua, mengikat kepala si jenazah itu secara vertikal dari arah dagu dengan kain yang dilingkarkan sampai ke atas kepala dan diikat. Kemudian yang ketiga, hendaklah tangan si jenazah itu dilipat seperti posisi orang yang sholat. Kemudian menutup jenazah itu dengan kain yang tipis, menghadapkannya ke arah kiblat, kemudian memperbanyak doa-doa yang berkaitan untuk permohonan ampun terhadap si jenazah tersebut. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita lakukan, maka kewajiban muslim yang harus dilakukan terhadap jenazah berikutnya adalah memandikan jenazah. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara pelaksanaan memandikan jenazah ini? Yang pertama, kita berniat untuk sengaja memandikan si jenazah tersebut, cukup dalam hati saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi atau seperti dipan atau balai-balai dan sebagainya. Yang ketiga, dimandikan di tempat yang tertutup. Yang keempat, mayat diwudukkan seperti orang wuduk mau sholat. Yang kelima, membasuh kepala, jenggot atau bagian mukanya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh bagian tubuh yang kanannya mulai dari pundak sampai kaki sebanyak 3 kali. Berikutnya membasuh bagian tubuh yang kirinya dari pundak sampai ke kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah itu si jenazah dimiringkan ke kiri untuk dibasuh bagian tubuhnya yang kanan sama punggungnya yang kanan dari pundak sampai ke kaki sebanyak 3 kali. Dan begitu sebaliknya, kita miringkan jenazah ke kanan untuk membasuh bagian tubuhnya yang kiri dari pundak sampai ke kaki juga sebanyak 3 kali. Maka ini baru disebut siraman pertama. Kemudian setelah itu boleh kita sabuni, kita gosok-gosok, kita bersihkan si jenazah itu dan kita bilas. Ini disebut dengan siraman kedua. Kita bilas dengan air bersih biasa saja. Seperti yang tadi juga, mulai dari kepalanya disiram 3 kali sambil digosok-gosok. Kemudian tubuh yang kanannya sebanyak 3 kali dari pundak sampai ke kaki. Tubuh yang kirinya juga sebanyak 3 kali dari pundak sampai ke kaki. Kemudian dimiringkan lagi jenazah ke kiri, dibasuh tubuh yang kanannya 3 kali dari pundak ke kaki dan dimiringkan ke kanan, dibasuh bagian tubuh yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru disebut siraman kedua. Kemudian kita masuk ke siraman yang ketiga dengan air yang bercampur kapur barus. Prosesnya sama dengan yang tadi. Kita mulai dengan bagian kepala juga sebanyak 3 kali. Kemudian bagian pundak, bagian tubuh yang kanan dari pundak sampai ke kaki 3 kali. Bagian tubuh yang kiri juga 3 kali dari pundak sampai ke kaki. Dan dimiringkan ke kiri, ke kanan. Seperti itulah proses pemandian jenazah sampai selesai. Setelah selesai, jenazah boleh dikeringkan atau dilap dengan handuk supaya nanti tidak basah ketika dikafani. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah proses pemandian selesai, maka kita lanjut dengan mengkafani. Bagaimana tata cara mengkafani si jenazah ini? Cara mengkafaninya adalah yang pertama, kita siapkan kain kafan sebanyak 3 lembar. Kemudian jenazah itu diangkat ke tempat kain kafan dan ditaruh di atas kain kafan itu dalam keadaan telentang. Kemudian tangannya dilipat di atas dadanya. Setelah itu bagian lubang hidungnya, mulutnya, telinganya, dan yang lain-lainnya ditutup dengan kapas. Setelah itu kain kafan mulai kita tutup dengan menggulungnya dengan arah berlawanan. Pertama digulung dari kanan, kemudian dari kiri, kemudian kanan lagi, kemudian kiri lagi, begitu seterusnya sampai ke kaki. Kemudian setelah itu baru kita ikat si jenazah itu. Ikatan ini minimal 3, boleh 5 atau 7. Kalau 3 ini terlalu sedikit, kita ambil 5 saja yang sederhana atau yang sedang. Bagian kepala, mungkin bagian pundak atau bagian pundaknya, kemudian dadanya,
paha dan kaki. Kita atur saja jaraknya sebanyak 5 ikatan. Mungkin ini materi kita pada sesi pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.